Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuniartanti dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kali ini, saya ingin membahas tentang resum kuliah umum yang bertema Stadium General Agroinovasi Era 4.0 untuk Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan. Pemateri dalam kuliah umum ini yang pertama adalah Dr. Insinyur M. Hasmi, DESS, selaku dosen Fakultas Pertanian UM Jember. Pemateri yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, selaku Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Dimulai dari revolusi 1.0 yang terjadi pada tahun 1750-an, yang dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki era revolusi 4.0, semua berubah, dari yang awalnya tradisional menjadi ekosentrik. Ekosentrik merupakan perusahaan yang melayani kita kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pada era revolusi 4.0, selain manusia berhubungan dengan manusia, manusia juga berhubungan dengan teknologi internet yang terus berkembang. 4 prinsip perancangan dalam revolusi industri 4.0 yaitu interoperabilitas atau kesesuaian, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. Perusahaan hasil evolusi teknologi yaitu seperti Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Hasil evolusi teknologi tersebut pada saat ini banyak digunakan oleh kita. Terdapat 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, critical thinking, creativity, judgment dan decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, emotion intelligence, coordinating with other, people management, complex problem solving. Beberapa skill tersebut harus kita miliki agar kita mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 saat ini. Lantas, bagaimana pertanian Indonesia di era industri 4.0? Pertahanan Indonesia di era industri 4.0 harus fokus dalam meningkatkan produktivitas, serta harus melakukan inovasi. Inovasi sendiri adalah perubahan pengetahuan menjadi uang. Dalam melakukan inovasi terdiri dari 4 sistem inovasi pertanian, yaitu research atau penelitian, koordinasi organisasi, layanan pengembangan bisnis nasional, dan education atau pendidikan. Perkembangan teknologi di pertanian yang awalnya tradisional farming kemudian tergantikan oleh mesin dan pada era industri 4.0 berubah menjadi smart farming, yang mana mesin terhubung dengan internet dan kecerdasan buatan. Smart farming atau pertanian pintar merupakan penggunaan platform yang dihubungkan dengan perangkat teknologi atau handphone dalam mengumpulkan informasi seperti status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya, yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi merupakan penggunaan input seperti benih, pestisida, pupuk, dan lainnya agar tepat sasaran. Kesimpulan dari pemateri kedua, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, yang bertema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan adalah: pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Serta yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program seperti program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik, optimalisasi gen lokal, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum, serta perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian. Dalam optimalisasi gen lokal, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki gen lokal baik mengenai kualitas dan kuantitas dengan menggunakan teknologi yang baik. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Kenaikan harga pangan dunia akibat perubahan iklim dan berbagai tantangan produksi pangan dunia. Kita harus melakukan langkah dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal untuk kemandirian pangan. Ketahanan pangan nasional di suatu negara berbasis sumber daya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana produk pangan impor membanjiri pasar konsumen. Apabila hal ini dibiarkan, maka kerawanan pangan akan menjadi lebih rentan. Akan terjadi inflasi dan kenaikan harga produk pangan impor yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam negeri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa.